Saramonic baru aja ngeluarin produk yang mantep banget menurut gua. Karena ini adalah wireless mic terkecil di dunia, Saramonic Air. Dan gue sendiri pun kayaknya bakal pakai ini terus deh buat konten sehari-hari. Jadi Saramonic kirim gue yang Air tipe 1, versi tanpa lavalier. Dan kebetulan gue tipe orang yang lumayan males pasang lavalier lagi pakai kabel-kabelan. Apalagi karena dia udah kecil ya, dan desainnya juga udah bagus, kotak kecil kayak gini. Jadi enak ya, udah nggak intimidating dan nggak perlu pasang lav lagi menurut gua. Sekarang kita mulai dari hal yang paling penting. Gimana sih kualitas suaranya? Jadi yang lu denger dari tadi adalah suara dari Saramonic Air langsung dari clip-on TX-nya. Nah, kalau ini adalah suara dari audio clip-on Saramonic Blink 500 Pro. Gimana suaranya? Testing 1, 2, 3. Dan ini adalah audio dari Sennheiser SK100G4. Jadi gimana kualitas audionya? Testing 1, 2, 3. Ini kalau nggak salah ini clip-on lumayan mahal ya, SK100G4 ini. Kayaknya mungkin 8 jutaan. Dan ini adalah audio dari Rode VideoMic NTG. Mic yang selalu gue pakai untuk syuting video YouTube gue sehari-hari. Testing 1, 2, 3. Setelah gue coba dengerin semuanya, jujur gue bisa jadi pakai ini terus sih buat syuting YouTube sekarang. Karena masang shotgun tuh lumayan ribet ya, lu perlu sistem, terus lu perlu perhatiin masuk frame atau enggak. Dan all of that tujuannya hanya untuk biar visualnya seamless. Jadi clip-on kecil kayak gini tuh setupnya jauh lebih praktis dan visualnya juga jadi rapi juga gitu loh. Tentunya pakai mic nggak cuma dari kualitas suara, tapi juga teknologi apa aja sih yang kita dapat yang bisa memudahkan hidup kita. Ini so far memang clip-on yang paling kecil ya dibanding yang lain. Dan kenapa ini sebuah plus? Karena clip-on kalau kegedean tuh nggak enak ya. Paling sering tuh bikin baju kita tuh jadi turun gitu. Terus terlalu obvious aja gitu lu lagi ngonten. Lebih enak aja ngelihatnya kalau seamless dan nggak kelihatan. Misalnya lu lagi ngonten-ngonten interview juga mungkin jawaban orang jadi lebih natural. Nggak kayak lagi ditodong mic gitu loh. Ini mic semuanya serba kecil ya. Dari TX-nya itu juga kecil. RX-nya atau receiver itu juga kecil, jadi enak buat dibawa kemana-mana. Saramonic juga punya paket yang sudah termasuk lavalier, atau lu juga bisa beli lavnya secara terpisah. Jadi bagus lah, ada opsi untuk dua tipe orang. Hal kedua yang gue suka dari Saramonic Air, dengan harga segini lu dapet casing juga yang fungsinya sekaligus sebagai charging case. Kotaknya simple, bagus, semacam vibe retro gitu ya. Dan transparan gini tuh menurut gue oke banget, berguna untuk lu ngelihat kalau lu udah kelar syuting tuh udah ke bawah semua atau belum gitu. Ada yang ketinggalan atau enggak nih. Karena gue beberapa kali pernah ya ketinggalan clip-on sebelah gitu loh. Jadi kayak gue nggak buka casing yang tertutup gitu modelnya. Jadi gue malas ngecek-ngecek lagi. Apalagi kalau lagi buru-buru mau cepet-cepet wrap up abis kelar syuting gitu ya. Dan satu kotak kecil ini tuh bisa nyimpen semuanya. Dari transmitternya, receivernya, kabel-kabelnya, magnetnya, atau bahkan WinMAV-nya juga bisa sih kalau lu mau masukin ke sini. Nah, sekarang kita bakal coba distance test dari Saramonic Air ini, dan sekarang gua sedang berdiri sekitar 1 meter dari kamera. Kita bakal coba jalan ke sana, sambil gua membelakangi kamera gini, apakah masih oke, masih suaranya terdengar jelas atau enggak. Dan sekarang kita ada sekitar di, mungkin ini 3-5 meter ya dari kamera. Dan di sini juga ada environment-nya juga, noise-nya itu ada di air mancur, ada jalanan juga di sana. Kita coba jalan lebih jauh lagi. Nah, biasanya kalau mic clip-on yang kurang bagus itu, kalau di belakangnya kamera itu dia kurang stabil ya, jadi kresek-kresek. Dan kita bakal tes Saramonic Air ini tuh kayak gitu atau enggak. Nah, ini sekitar 10 meter jaraknya dari kamera, apakah masih oke? Kita bakal jalan jauh, lebih jauh lagi. Nah, ini gue jalan sambil mengarah ke receivernya. Oke, kita lanjut jalan lagi sambil membelakangi kamera. Nah, kalau ini mungkin udah 15 meter ya dari tempat tadi kita berdiri. Ini gue sambil membelakangi kamera ya. Sekarang kita bakal coba dari 15 meter, kita jalan lanjut sampai 20 meter, tapi gue membelakangi kamera. Ini udah lebih ya. Ini jauh banget sih. Kalau misalkan di sini suaranya masih jelas dan gak keras-keras, ini very good. Nah, jadi dalam memilih mic clip-on, itu kalian juga harus memperhatikan teknologi yang ada di belakangnya. Selain kualitas audionya bagus, tapi seringkali tuh ease of use-nya tuh mungkin dikorbankan gitu loh. Dan Saramonic Air ini menurut gue tidak mengorbankan apapun ya. Dari form factor-nya kecil, terus dari environment-nya bisa di-cancel dengan noise cancellation, bahkan ada 2 level, terus ada limit, ada track limit, ada safety track. Ini adalah safety features yang jarang ditemui di mic affordable di harga segini gitu loh. Gimana audio tesnya nanti kita bakal coba tes di editing ya. Coba kalian komentar di bawah apakah audio kualitasnya bagus atau ada yang kresek-kresek waktu gua jalan. Dan
kita bakal lanjut ke poin berikutnya. Nah, Saramonic Air ini juga punya signal to noise ratio di 90 dB dan diklaim punya studio quality sound. Artinya apa? Artinya dia punya noise floor yang rendah. Dan apa yang terjadi kalau noise floor rendah? Jadi suara lu lebih naik gitu loh dibanding suara AC, suara jalanan, atau ambience lainnya. Jadi dia bisa emphasize vokal suara orang tuh dengan baik. Dan yang gue notice, karakter suaranya itu cenderung natural ya. Jadi ini bagus, dia nggak terlalu crispy, kayak over process digitally gitu loh, yang kadang kita suka temui di mic-mic yang kurang bagus. Nah, sekarang kita mau coba untuk level noise cancellation-nya. Karena Saramonic Air ini punya 2 level noise cancellation. Dan sekarang gue lagi berdiri banyak noise-nya ya. Jadi lumayan windy, lumayan berangin. Ada sound dari noise dari jalanan juga. Sekarang ini kondisinya noise cancellation-nya off. Kita bakal coba noise cancellation level 1 coba. Nah, sekarang noise cancellation level 1 udah nyala. Gimana bedanya? Apakah terdengar dengan baik vokal suara gue? Oke. Nah, sekarang kita coba yang noise cancellation level 2. Nah, gimana? Sekarang noise cancellation level 2 udah nyala. Harusnya untuk level 2 itu lebih ekstrim lagi ya. Jadi isolation voice lo lebih kelihatan, lebih jelas daripada environment sekitarnya. Nah, sekarang kita coba matiin lagi. Nah, ini suara tanpa noise cancellation. Kita juga bakal coba satu lagi. Jadi gue penasaran kalau misalkan noise cancellation levelnya off, terus kita pakai WinMuff yang kita dapat. Kita coba pasang dulu ya. Lumayan gampang ya, jadi dia cuman diklip gini doang udah langsung nempel. Terus kita klip lagi ke baju. Nah, ini noise cancellation off dengan WinMuff. Apakah anginnya terfilter dengan baik? Dan ini gue mencoba lebih dekat ke jalanan. Barusan ada mobil knalpotnya lumayan kenceng. Apakah kedengeran? Coba nyalain lagi noise cancellation level 1. Ya, jadi ini noise cancellation level 1 udah nyala. Testing audio 1, 2, 3. Dan kita sekarang ke noise cancellation level 2. Oke, sekarang noise cancellation level 2 udah nyala. Dan gue berdiri. Nah, ini lagi banyak mobil nih. Apakah audionya terdengar dengan baik? Apakah suara gue terisolasi dengan baik? Coba komentar di bawah ya. Fitur yang menurut gue keren bisa ada di kelasnya, ternyata dia juga sudah ada fitur limiter, safety track, dan juga SPL atau sound pressure level yang cukup tinggi. Jadi gini, limiter itu seperti namanya ya pembatas di audio lu. Jadi kalau tiba-tiba ada suara keras kayak orang ketawa atau teriak, mic ini bakal nahan supaya dia nggak terlalu clipping. Kalau safety track, artinya lo bisa ngerekam di 2 track sekaligus. Contohnya, track A rekam di level dB yang normal. Terus di track B, dia akan secara bersamaan ngerekam dengan dB yang lebih kecil. Jadi kalau di track utamanya clipping, misalnya tiba-tiba ada orang klakson, atau paling sering itu ada angin kenceng kan bunyi geruduk-geruduk ya. Nah, kita jadi punya backup di track satu lagi gitu loh. Lalu, untuk sound pressure levelnya, Saramonic Air ini ada di 120 dB. Dan ini bikin mic ini kuat dipakai di situasi yang bising. Kalau gue sih ngerekam suara knalpot mobil. Nah, sound pressure level di 120 dB ini udah bagus banget untuk mic clip-on di kelasnya. Saramonic ini juga bisa dikontrol dari HP pakai Saramonic App. Dan lewat app ini, lu bisa connect dan manage device, lu bisa cek status, dan lu bisa akses beberapa fitur yang ada di HP. Buat teman-teman yang pakai kamera Sony, Saramonic juga nyediain hot shoe adapter yang bisa dibeli secara terpisah. Jadi receiver lu tuh nanti bisa connect langsung ke kamera tanpa perlu colok-colok kabel lagi. Setup lu jadi lebih clean dan kelihatan jauh lebih profesional lah di set. Jadi menurut gua Saramonic Air ini cocok banget buat lu yang lagi nyari mic buat konten atau bahkan professional work ya. Tapi lu nggak mau terlalu mahal dan tetap mau quality bagus, baik dari sisi audionya maupun teknologinya. Kalau lu tertarik, bisa cek link pembeliannya ada di deskripsi. Dan kalau lu ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah dan see you in the next video.